Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kaifa halukunna? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali bisa bertemu dalam kegiatan pembelajaran mata pelajaran PAI ya. Untuk pertemuan hari ini insyaallah kita akan melanjutkan materi bab 3 ya. Tapi sebelum Bapak memulai pembelajaran, Bapak mau absen kehadiran dulu. Yang namanya disebut angkat tangan. Queen Syahani, Raudatul Zahra, Prilia, Naila, Alia, Mazaya, Aisyah, Fatia, Sabrina, Akisha, Razita, Keisa, Sahla, Keisa, Hansa. Baik, alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat terus sehingga bisa belajar dan hadir ke sekolah setiap hari. Baik, kemudian yang kedua silakan kalian cek kebersihan. Coba dicek di kolong mejanya, barangkali ada sampah. Ya, pastikan meja kalian bersih ya. Karena dalam Islam kebersihan itu merupakan sebagian dari iman. Bagaimana bunyi hadisnya? Al-nadhafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Baik. Seperti yang sudah Bapak sampaikan di awal tadi bahwa pada kesempatan ini insya Allah kita akan mempelajari materi bab 3 yaitu tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Ya. Sebelum lebih jauh membahas materi ini, Bapak ingin review materi sebelumnya. Ya. Materi bab sebelumnya yaitu tentang apa? Toharo. Apa itu toharo? Apa itu toharo? Bersuci. Betul. Bersuci dari apa? Dari najis atau dari hadas. Oke. Kemudian najis itu ada berapa? Ada 3. Apa saja? Kemudian najis. Najis. Hadas ada berapa? Ada 2. Gangguan. Jelaskan bagaimana sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Silakan diskusikan dengan kelompoknya. Waktunya 3 menit. Cukup ya? 5 boleh 5. Jelaskan bagaimana sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya, bagaimana sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kira-kira kenapa gitu? Kenapa orang yang sering mengerjakan sholat terhindar dari perbuatan keji? Coba diskusikan. Kenapa gitu? Jelaskan bagaimana sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya, kira-kira kenapa? Kenapa orang yang terbiasa mengerjakan sholat
dia akan terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Kenapa? Silakan diskusikan. Cukup satu jawaban saja. Satu jawaban saja ya. Atau kalau punya lebih dari satu boleh. Oh, satu jawaban. Ya. Minimal satu ya. Iya, iya. Sudah? Sudah. Oke, waktunya habis. Sekarang kembali ke tempat. Silakan sampaikan hasil diskusi kalian ke depan. Per kelompok. Dimulai dari kelompok 1. Silakan sampaikan atau jelaskan menurut kalian kenapa sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau punya jawaban lebih dari satu boleh sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan dan jelaskan tentang bagaimana sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Karena sering melakukan salat akan membuat seseorang selalu mengingat Allah dan membuatnya takut melakukan perbuatan keji dan munkar. Oke, karena orang yang mengerjakan sholat maka dia akan selalu mengingat Allah. Oke, ada lagi? Cukup satu. Oke, betul ya? Kasih aplaus buat kelompok 1. Silakan kembali ke tempatnya. Selanjutnya kelompok 2. Barangkali punya jawaban yang berbeda. Kalau menurut kelompok 1 tadi, karena orang yang mengerjakan sholat itu dia akan selalu mengingat Allah, sehingga dia akan terhindar dari perbuatan maksiat. Oke, betul. Coba kita dengarkan jawaban kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mau jelasin kenapa bisa sholat itu bikin kita menjauhi perbuatan buruk. Apa? Terus dengan sholat itu kita bisa menjadi lebih disiplin. Juga dengan sholat kita tuh bisa mendekatkan diri dan menunjukkan ketakwaan juga ketaatan kepada Allah yang buat kita tuh jadi takut buat berbuat jahat. Insya Allah. Cukup? Cukup. Cukup. Oke. Kasih aplaus buat kelompok 2. Jadi menurut kelompok 2, yang pertama karena sholat itu adalah tiang agama. Yang kedua karena sholat bisa melatih kedisiplinan kita. Yang ketiga karena sholat bisa mendekatkan kita kepada Allah, sehingga kita akan merasa takut untuk berbuat jahat atau maksiat. Silakan kelompok 3 terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dari kelompok 3 akan mendiskusikan akan mempresentasikan hasil diskusi kita bagaimana sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, yang pertama, karena dalam sholat itu terdapat bahwa Allah yang baik, jadi kita dapat kepada mengingat Allah selalu. Karena orang yang rajin beribadah terjaga dari maksiat, perbuatan nahi munkar, Yang ketiga, kalau orang yang rajin ibadah, pasti dia punya pedoman hidup yang baik. Terus orang yang rajin ibadah juga selalu mengingat Allah. Jadi kalau buat perbuatan tercela, jadi dia takut. Terus yang terakhir, karena umat manusia itu pada saat hari ini berlomba-lomba bisa berada di hadapan Allah dengan yang bisa pertama adalah sholat. Jadi maka umat manusia nggak boleh ninggalin sholat. Cukup? Ya. Kasih
intinya hampir sama lah, saling melengkapi. Baik, jadi sekarang Bapak anggap kalian sudah memahami mengenai makna sholat dan apa itu hikmah sholat dan zikir bagi kita. Lalu yang kedua, ini adalah tugas mandiri untuk kalian, PR di rumah ya. Kalian buatkan peta konsep mengenai hubungan antara sholat, zikir, dan akhlak mulia. Itu hubungannya apa? Ya, ini buat PR di rumah saja. Dikumpulkan di depan ya. Baik, terakhir sebagai penutup dan motivasi untuk kita semua, di sini ada sebuah kutipan bahwa sholat dan zikir itu bukan hanya kewajiban, tapi juga merupakan kebutuhan bagi hati dan jiwa kita. Betul nggak? Betul ya. Jadi kebutuhan, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Ya, kalau orang yang tidak sholat itu hatinya sepi, kosong, jiwanya akan hampa. Ya. Kemudian sholat adalah tiang agama dan zikir adalah pengingat Allah dalam setiap langkah kita. Ya, jadi mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah ya dalam mengerjakan sholat dan istiqomah dalam berzikir. Oke, selesai. Sebelum Bapak tutup materi ini, di sini ada lembar kerja siswa peserta didik yang harus kalian kerjakan. Silakan kalian perhatikan di depan. Nanti ini kalian jawab ya di kertas lembar kerja peserta didik. Ini boleh dikerjakan secara kelompok ya. Kelompoknya sama dengan yang tadi. Kemudian yang harus kalian diskusikan adalah ini. Ada sebuah kasus ketika seorang siswa dia merasa sulit untuk fokus belajar karena banyak gangguan emosional dan tekanan di lingkungan sekitarnya. Ia ingin mencari solusi untuk ketenangan batinnya. Nah, ini pertanyaan yang harus kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Bagaimana sholat dan zikir dapat membantu seseorang dalam menghadapi masalah emosional? Ya. Kemudian yang kedua, apa saja manfaat sholat dan zikir yang dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari? Ini silakan dikerjakan, kemudian dikumpulkan. Boleh di kertas lembar saja, per kelompok ya. Jadi ketua kelompoknya saja. Kelompok satu mana? Tuan? Oke, kelompok dua. Kelompok dua, oke. Kelompok tiga. Silakan didiskusikan lagi. Udah masak aja. 5 menit cukup ya. Oke, sudah selesai? Sudah, oke, sini. Dikumpulkan lagi. Mudah-mudahan hasil diskusi ini bisa menjadi solusi buat kalian barangkali ada yang mengalami masalah yang sama ya dengan kasus tadi. Baik, alhamdulillah akhirnya kita di penghujung pembelajaran. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Ya, mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.